Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita senantiasa. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Kita akan baca Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap, dan ayat 21 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bersama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Saudara sekalian, Allah sangat menghargai keluarga. Itu sebabnya syarat penilik jemaat atau seorang rohaniwan adalah dia adalah suami dari satu istri. Bahkan di ayat 4 dan 5 dari 1 Timotius pasal pertama dikatakan dia harus seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Karena itu saya yakin bahwa tugas utama orang percaya, tugas utama seorang hamba Tuhan bukan membangun karirnya, bukan membangun ministrinya, tapi membangun keluarganya. Sebab kalau keluarganya dibangun jadi teladan, jadi berkat, maka dia bisa menjadi berkat bagi jemaat yang lebih luas. Dan untuk membangun keluarga yang kokoh tidak bisa dengan kekuatan diri. Harus dengan tuntunan Roh Kudus. Ayat 18 tadi berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Minggu lalu kita baru saja memperingati Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak hanya berfungsi pada hari Pentakosta, tapi setiap saat dalam kehidupan kita, kita selalu dituntun oleh Roh Kudus. Hari ini kita akan lihat ada beberapa ciri dari keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sambil kita berkaca dari firman, sudahkah keluargaku dituntun oleh Roh Kudus? Yang pertama, keluarga yang dituntun oleh Roh Kudus adalah keluarga yang menyembah Tuhan. Ayat 19 berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus cirinya suka memuji, menyembah Tuhan karena kecintaannya kepada Tuhan. Saya melihat di dalam Alkitab orang yang dipakai oleh Allah adalah orang yang memiliki mesbah dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Mesbah adalah tumpukan tanah atau batu-batu yang di atasnya diletakkan korban bakaran. Lalu seluruh keluarga berhimpun, berdoa, memuji, menyembah Allah. Dan Allah hadir di tengah mereka. Nuh adalah orang yang membangun mesbah. Ayub dan keluarganya adalah orang yang sering berdoa di sekitar mesbah. Abraham, Ishak, Yakub adalah tokoh-tokoh yang selalu membangun mesbah. Itu berarti kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Keluaran 20 ayat 24. Ada ayat yang indah yang berkata begini. Keluaran 20 ayat 24. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu
dan memberkati engkau. Di tempat di mana mezbah didirikan, Tuhan berjanji, aku akan datang kepadamu dan aku akan memberkati engkau. Tuhan berkata, if you build it, I will come. Jika kamu membangun itu, membangun mezbah, aku akan datang. Dan Tuhan tidak pernah datang dengan tangan kosong. Dia datang dengan berkat rohani dan jasmani dalam kehidupan kita. Amin saudara. Itu sebabnya penting sekali dalam hidup kita ada mezbah doa, pujian, penyembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bahkan sangat indah kalau suami, istri, orang tua dan anak duduk bersama dalam mezbah keluarga. Saling berbagi firman, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itulah awal dari kebangunan rohani di dalam kehidupan kita. Dirikanlah mezbah doa, dirikanlah mezbah penyembahan dan pujian. Nah, di dalam ayat tadi dikatakan ada 3 jenis nyanyian pujian. Saudara-saudara, yang pertama dikatakan mazmur, yang kedua kidung pujian, dan yang ketiga adalah nyanyian rohani. Pujian itu menyebabkan atmosfer sorgawi kita akan rasakan. Mazmur adalah lagu-lagu yang kita ambil dari kitab Mazmur. Kidung pujian adalah himne, yaitu lagu yang berbait-bait. Bait 1 masuk refrain, bait 2 masuk ke kurnya. Biasanya gereja-gereja Protestan punya banyak lagu-lagu himne yang bagus ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bait kedua, bait ketiga, begitu selanjutnya. Sedangkan nyanyian rohani, spiritual song, banyak dinyanyikan oleh orang-orang beraliran Pentakosta karismatik. Cirinya singkat, semangat, gampang diingat. Saudara-saudara, kalau himne itu berbait, bait 1, bait 2, bait 3, karena itu perlu ada buku nyanyian. Kalau orang Pentakosta nyanyinya haleluya 12 kali. Apa akan cepat saudara? Haleluya, haleluya, haleluya 12 kali. Tapi nyanyinya 120 kali. Nah itu nyanyian rohani saudara. Bahkan sekarang ini ada lagu yang lagi ngetrend di TikTok saudara. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Orang yang dengar sampai joget. Pakai jilbab lagi saudara sekalian. Waduh, kok dengerin ada nama Tuhan Yesus. Pokoknya gak boleh mestinya. Tapi itu lagu terngiang-ngiang terus. Inilah zaman ngetren ini saudara. Jadi kadang-kadang ada orang yang bertobat bukan karena dengar khotbah, tapi mendengar nyanyian pujian yang diurapi oleh Tuhan. Itu sebabnya nyanyikan pujian untuk Tuhan. Kalau saudara punya masalah, jangan diam, jangan mengeluh, bernyanyi. Seperti Paulus dan Silas dalam penjara, mereka memuji menyembah Tuhan. Allah hadir, penjaranya goyah dan lepaslah belenggu mereka semua. Semakin masalahmu berat, semakin engkau harus menambah pujian kepada Allah. Agar Allah hadir menyatakan kuasa mujizatnya. Amin saudara. Mungkin saudara bilang suara saya jelek, gak apa-apa, Tuhan lihat hati. Oh semakin parah masalahmu, semakin harus engkau menyanyi dengan keras. Karena minimal ketika engkau menyanyi dengan keras, dengan suara yang fals, engkau akan sadar ternyata suaramu lebih parah dari masalahmu saudara sekalian. Jadi ada penghiburan sedikit lah. Tapi saya percaya bahwa di dalam pujian kuasa Allah akan hadir dan bekerja. Nah kalau di dalam keluarga adalah mezbah, pujian, penyembahan dan doa, keluarga itu akan lebih rukun. Menurut The Guinness Book of World Record, pernikahan yang paling langgeng itu dialami oleh pasangan Afro-Amerika, Herbert dan Zelmira Fisher. Mereka sudah merayakan wedding anniversary yang ke-86 saudara. Luar biasa. Keduanya usianya sudah 100 tahun lebih. Dan ketika ditanya apa resepnya sehingga Anda ini awet sekali dalam pernikahan. Suaminya bilang pernikahan itu bukan pertandingan tapi harus saling melengkapi. Kelebihan saya menutupi kekurangan istri saya. Kelebihan istri saya menutupi kekurangan saya. Dan istrinya kemudian menambahkan, kami punya ritual kecil yang kami sudah lakukan puluhan tahun. Kalau kami bangun pagi, saya berdoa singkat untuk suami saya dan suami saya berdoa singkat untuk saya. Saling memberkati, saling mendoakan, Tuhan hadir. Dan di mana Tuhan hadir, kekompakan dalam keluarga terjadi. Kalau saudara sudah menikah,
ayo lebih sering doa bareng-bareng dengan pasanganmu. Saudara boleh doa sendiri-sendiri, tapi perbanyak doa bersama dengan pasangan. Ya, nanti malam yang udah nikah, pegangan tangan, yuk doa bareng. Kalau istri ngajak gitu, suaminya bilang oke. Gitu saudara, jangan yuk doa bareng, nanaonan. Saudara, ini perkara yang bagus yang kita harus lakukan. Suami harus memimpin karena suami adalah imam. Kalau belum biasa, istri mimpin duluan. Gak usah lama-lama, singkat saja. Tapi waktu engkau berdoa, engkau sadar kita ini adalah manusia yang lemah, yang berada di bawah otoritas Tuhan yang kuat. Libatkan Tuhan, maka engkau akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Haleluya. Yang pertama, keluarga yang dipimpin Roh Kudus adalah keluarga yang menyembah Tuhan. Yang kedua, keluarga yang dipimpin Roh Kudus menurut ayat 20 adalah keluarga yang mengucap syukur. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena kita menyadari semua yang kita alami adalah anugerah Tuhan. Hidup itu akan banyak sukacita kalau kita nggak suka ngomel, komplain, tapi kita banyak bersyukur. Bini gua cerewet banget, masih untung punya istri. Ada orang yang sudah ditinggal oleh istrinya, ada orang belum punya istri. Walaupun cerewet, saudara masih punya istri. Aduh, anak-anak berisik, bangor pisan, masih untung punya anak. Ada orang doa, tapi belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Motor teh mogok wae. Masih untung punya motor, orang lain gak punya motor. Aduh, rumah saya bocor-bocor, gimana nih? Masih untung punya rumah, saudara-saudara. Banyaklah mengucap syukur dalam kehidupan. Jangan lihat sisi yang jelek saja dalam hidup ini. Jangan kita suka ngomel seperti orang Israel di padang gurun. Pada 40 tahun mereka tiap hari melihat mujizat Tuhan. Mana dikirim dari sorga. Ngomel aja terus. Jadi rupanya ngomel itu sikap hati yang tidak baik. Walaupun tiap hari mereka lihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, penyediaan Tuhan, mujizat Tuhan. Tetap mereka ngomel. Dia bilang, bosen makan mana terus. Itu adalah sikap yang tidak mengucap syukur. Sehingga Allah membinasakan orang Israel di padang gurun. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu, bersyukur dulu, baru berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Jangan bilang, berkati saya dulu dong, baru saya mengucap syukur. Kekristenan mengajarkan, Alkitab mengajarkan, di dalam hati yang gembira, dalam pengucapan syukur, berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Saudaraku, hentikan omelan, keluhan, kritik yang negatif, ganti dengan pengucapan syukur. Karena itulah ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saya melihat keluarga yang dipimpin Roh Kudus, cirinya di ayat 21, merendahkan hati satu sama lain. Dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Jadi berarti suami harus merendahkan diri kepada istrinya, istri harus merendahkan diri kepada suaminya. Artinya saling menghargai karena meyakini bahwa pasangan kita adalah pemberian yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Dan kita harus menghargai. Kalau misalnya satu kali saya mau jual sepatu saya kepada saudara. Nih saya punya sepatu olahraga bekas, saya mau jual 1 juta, mau dibeli enggak? Saudara mungkin bilang, aduh mahal bener, bekas lagi. Tapi saya bilang, tunggu dulu, sepatu saya ini walaupun bekas adalah pemberian Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola yang terkenal itu. Wah, mungkin orang akan menawar bukan 1 juta, jadi 5 juta, jadi 10 juta, jadi 20 juta. Karena ada pemain sepak bola lain namanya Lionel Messi, saudara sekalian, ketika dia menyampaikan pidato perpisahan, karena dia harus meninggalkan Barcelona yang sudah tidak kuat lagi membayar dia, karena harganya terlalu tinggi, maka waktu mengucapkan pidato perpisahan sampai nangis, istrinya kasih tisu sama dia lap.
air matanya, dia lap ingusnya, saudara. Lalu dia buang itu tisu, ada yang ngambil. Mau dijual 1 juta US dollar, 14 miliar. Itu tisu bekas, plus leho-lehona, begitu saudara. Kenapa? Karena yang menggunakannya adalah Lionel Messi. Apalagi sepatu, pasti lebih mahal. Jadi saya mau bilang, apa yang membuat sepatu yang tadinya diremehkan, sekarang dianggap berharga? Karena siapa yang memberikannya? Saya mau bilang, istrimu, suamimu adalah pemberian dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberi itu yang terbaik untuk kita. Mungkin sifatnya, karakternya berbeda dengan kita. Tapi itu terbaik bagi kita, bukan menurut kita. Kalau menurut kita kan, wah istri harus begini, begitu, begini, begitu. Tapi Tuhan izinkan perbedaan itu terjadi. Kalau saudara, suami orangnya pendiam, dapat istri yang juga pendiam, rumah sepi kayak kuburan saudara. Tapi kalau suami rame, istri rame, rumah ribut kayak pasar. Jadi bukankah perbedaan itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Mari kita saling menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Dan kalau kita saling menghargai, kita akan bersyukur, kita akan berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya menikah dengan istri 34 tahun. Dan saya bersyukur karena istri saya itu selalu siapkan makan pagi, makan siang, makan malam untuk saya. Tidak selalu dia masak, tapi dia bisa beli, pokoknya dia siapkan saudara. Saya tidak pernah meminta, tapi dia siapkan itu. Dan pembantu biasanya cuci pakaian, setrika. Tapi istri bilang, saya yang masukkan pakaian ke lemarinya. Dia tidak izinkan pembantu untuk memasukkan pakaian ke lemari, saudara sekalian. Saya bilang gak apa-apalah, kamu kan capek. Enggak, pokoknya saya melakukan ini. Dan itu dia lakukan dari sejak awal pernikahan kami. Dan di ruangan tidur kami ada tempat tidur, ada sofa, ada meja. Saya suka ngetik persiapan khotbah dan sebagainya di sana. Ada 2 gelas yang ditutup saudara-saudara. Lalu kalau saya haus sambil ngetik begini, saya minum. Dan waktu saya minum airnya anget, berarti baru dituang. Dan kadang saya nggak sadar istri saya kapan nuangnya dan sebagainya. Dan saya minum air tersebut. Ada perhatian, ada pelayanan yang dilakukan. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Saya rasa jenis yang begini udah agak susah didapat zaman sekarang. Produknya udah jarang keluar, saudara-saudara. Ya. Pelayanan itu nggak harus di gereja dulu, pelayanan di rumah dulu. Saling menghargai pasangan hidup satu dengan yang lain. Siapin makan, hei istri siapin makan buat suamimu. Gon wengges gede, atur sendiri. Kalau saudara egois jangan kawin. Saudara tahu kawin itu apa? Bunuh diri. Karena orang yang kawin itu sudah tidak boleh memuaskan keinginannya sendiri. Dia harus memperhatikan pasangannya. Kalau saudara masih mau bawa karepnya sendiri, jangan kawin. Karena kawin itu bunuh diri. Saudara mau rasain sorga, saudara mau rasain neraka, menikahlah. Kalau saudara nikah, engkau tahu ini sorga atau neraka. Sudah mulai terasa di dalam keluarga. Panasnya neraka terasa di keluarga atau nikmatnya sorga terasa juga di dalam keluarga. Tapi kalau kita ingin mengalami kebahagiaan, belajar menghargai pasangan kita. Saya tidak harap ya, ini jadi senjata untuk suami. Pulang-pulang kebaktian, siapin makan buat saya ya. Mana air minumnya? Kok tidak ada? Saya nggak pernah minta itu saudara. Istri saya melakukannya dengan sukacita. Jadi kalau saudara neken-neken istri, minta-minta ya berarti kan kurang pas. Tapi istri yang dengar firman Tuhan hari ini, dengerin yang baik. Lakukan apa yang bisa. Suami juga harus menghargai istri, menyukakan hati istri. Jangan kata-kata kasar, menyakitkan. Kasih uang belanja yang cukup. Kasih uang jajan buat dia. Masa pembantu aja dikasih uang, istri gak dikasih uang. Tambah uang jajan buat dia. Happy wife, happy life. Istri bahagia, hidupmu bahagia. Binimu kagak bahagia, kelar hidup lo, saudara sekalian. Percaya. Karena itu, ayo kita mulai memperhatikan pasangan kita. Jadi
Hari ini suami yang bertobat, yang penuh Roh Kudus, cirinya memberi uang jajan yang lebih banyak untuk istrinya. Haleluya. Dan istri bergembira, sukacita akan melingkupi seluruh keluarga. Nah, kadang-kadang saya lihat ada suami yang suka pakai Efesus 5 ayat 22. Ini kan ayat 21. Hormatilah satu dengan yang lain, rendahkan diri satu dengan yang lain. Suami nggak suka ingat ayat ini, yang diingat ayat 22. Bunyinya apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wah, pokoknya kalau lagi berantem dan sebagainya, senjata pamungkas keluar. Hai istri, tunduk kepada suami. Tunggu dulu saudara. Ayat 22 ini didahului dengan ayat 21. Dan ayat 21 berkata, rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Bukan memaksa orang tunduk. Tapi kalau istri menghargai suami, suami menghargai suami. Istri menghargai suami. Dan sebaliknya suami menghargai istri. Nggak usah dipaksa. Ketundukan itu akan muncul dengan sendirinya. Dan itu yang mendatangkan sukacita di dalam keluarga. Mari kita belajar menghargai satu dengan yang lain. Kata-kata kotor, kasar tidak boleh keluar. Anjing, monyet, babi. Nggak boleh itu diucapkan oleh orang Kristen, saudara. Bodoh lu, tolol lu, dasar bego. Itu bukan cirinya keluarga Kristen yang baik. Kalau ada hal yang semacam itu dalam keluarga kita, hentikan saudara. Ganti dengan kalau udah mau marah, haleluya. Begitu, lebih baguslah daripada bodoh, tolol. Sampai akhirnya pasanganmu akan sadar. Kalau kau bilang haleluya, itu bisa berarti pertama memuji Tuhan. Kedua jengkel kependem, jadi haleluya. Tapi lebih baik haleluya daripada maki orang. Yang keempat saya lihat ciri keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Menurut ayat 16, mempergunakan waktu dengan baik. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Keluarga harus mempergunakan waktunya dengan baik. Karena banyak hal-hal yang jahat yang terjadi di atas muka bumi ini. Waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Waktu itu singkat, umur kita cuma 70, kalau kuat 80. Lebih daripada itu sengsara, sakit, dan akhirnya buru-buru mati juga. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya pernah membaca ada orang yang kalau umurnya 70 tahun, maka sebetulnya dia mempergunakan lebih kurang sepertiga waktunya untuk tidur. Jadi orang kalau umurnya 70 tahun, 23 tahun dipakai untuk tidur. 20 tahun dipakai untuk kerja. 6 tahun dipakai untuk makan. Jadi kalau waktu makan disambung-sambung itu 6 tahun. 4 tahun untuk bepergian, apalagi kalau macet. 4 tahun nonton TV atau YouTube. 6 tahun rekreasi, bersantai, main sosial media. 4 tahun untuk sakit. 2 tahun untuk dandan. Dan kalau dijumlahkan semua 69,5 tahun. Hanya sisanya setengah tahun untuk ibadah. Itu juga suka di courting. Covid udah bagus juga banyak yang masih malas kebaktian saudara-saudara. Berapa waktu kita yang Tuhan berikan yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Ternyata kita lebih banyak gunakan untuk diri kita. Dan hanya sedikit yang kita berikan untuk Tuhan. Kan itu mari kita gunakan waktu dengan bijaksana. Dan saya yakin investasi waktu yang paling berharga adalah untuk kita bisa membangun. Bukan membangun rumah, membangun toko, membangun karir. Tetapi membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan kita dengan sesama. Saya tidak pernah dengar orang menjelang ajalnya berkata, saya menyesal karena saya tidak menggunakan lebih banyak waktu untuk ada di toko atau di kantor. Tapi mereka berkata, saya menyesal karena saya tidak menggunakan lebih banyak waktu bersama dengan keluarga saya. Mari kita gunakan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang kita kasih, yang akan mendampingi kita sampai seterusnya. Saudara, investasikan waktu kita membangun hubungan dengan Allah dan sesama. Termasuk untuk mendidik anak-anak dalam keluarga. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada itu. Apa yang ditanamkan kepada diri seorang anak akan berkesan kepadanya seumur hidup dan seringkali dia sulit untuk melupakannya. Saudara ingat waktu Neil Armstrong mendarat di bulan,
dengan Buzz Aldrin, dia berkata, satu langkah kecil dari seorang manusia, tapi satu langkah raksasa bagi peradaban manusia. Kata-kata itu menjadi sangat terkenal. Tapi kemudian dia bergumam dan berkata, good luck Mr. Gorski. Orang kemudian tanya, apa yang dimaksudkan? Beberapa orang menduga karena Gorski sepertinya nama dari Rusia. Karena pada waktu itu sedang terjadi perang dingin Amerika dan Rusia. Dan siapa yang bisa pertama kali menerbangkan manusia ke bulan? Mungkin itu adalah ejekan. Good luck Mr. Gorski. Akhirnya Amerika yang duluan ke bulan. Tapi ternyata bukan itu penyebab dia bilang demikian. Ditanya oleh wartawan, Neil Armstrong tidak pernah bicara apa maknanya. 25 tahun kemudian Neil Armstrong sudah tua. Ada wartawan yang tanya lagi dalam sebuah wawancara. Dulu kamu pernah bilang, good luck Mr. Gorski. Apa yang kamu maksudkan? Neil Armstrong kemudian bilang, saya sekarang akan beritahu rahasia ini. Mr. Gorski itu pernah ada, pernah hidup. Aku ngomong karena dia sudah meninggal. Saya waktu masih kanak-kanak, suka main bola sama temen, lempar-lemparan bola kasti. Tiba-tiba bola itu melesat pergi ke pekarangannya tetangga, rumahnya Mr. Gorski itu. Jadi saya masuk ke pekarangannya, ngambil bola kecil itu, kebetulan di bawah jendela kamar tidur mereka. Rupanya pasangan suami istri ini lagi berantem. Dan istrinya ngomong gini kepada suaminya, kamu ingin seks dari saya? Kalau anak kecil tetangga kita bisa mendarat di bulan, aku baru kasih seks buat kamu. Itu Neil Armstrong kecil kaget saudara-saudara. Tapi itu puluhan tahun teringat, walaupun dia masih kecil. Sehingga ketika dia menjejakkan kaki di bulan, dia bilang, good luck Mr. Gorski. Itu anak kecil sebelah tetangga kamu sudah berhasil mendarat di bulan katanya. Saudara-saudara, jadi betapa pentingnya apa yang kita tanamkan kepada anak-anak pada masa kecil mereka. Kasih bagi seorang anak selalu dieja menjadi waktu. Berikan lebih banyak waktu bagi keluargamu. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi keluarga teladan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kelima saya lihat keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Cirinya memiliki hikmat. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Karena orang yang dipimpin Roh Kudus akan punya wisdom, hikmat dalam mengatasi pergumulan dalam hidup ini. Hikmat itu melebihi kepandaian. Kepandaian artinya punya pengetahuan di akal kita. Tapi hikmat itu berarti bisa mengaplikasikan kepandaian yang kita miliki, data informasi yang kita punyai, diaplikasikan menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan ini. Sekarang ini banyak orang pinter tapi tidak berhikmat. Pinter nomor satu, hikmat nomor sepatu, saudara-saudara. Karena kepintaran bisa diperoleh di bangku sekolah, tapi hikmat hanya datang dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Apa bedanya? Saya kasih contoh. Satu kali Albert Einstein, orang yang dikenal IQ-nya paling tinggi, ketemu sama Mr. Bean. Lalu Einstein bilang gini, Mr. Bean berani gak taruhan sama saya? Saya kan orang paling pintar di dunia. Jadi kita saling bertanya. Kalau kamu nanya sama saya gak bisa jawab, saya kasih kamu uang $500. Tapi kalau saya nanya sama kamu gak bisa jawab, cuma bayar $5. Berani gak? Berani, kata Mr. Bean. Lalu Einstein mulai pertanyaan, berapa jarak bumi ke bulan? Mr. Bean gak jawab, dia ambil dompetnya, dia keluarin uang $5. Nih, saya gak tahu. Lalu sekarang Mr. Bean tanya, apa yang naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4? Einstein bingung, saudara. Apa ya? Naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4. Dia putar otak. Boleh lihat Google nggak? Boleh, silahkan. Nggak ketemu jawabannya. Akhirnya setelah bermenit-menit, dia terpaksa keluarkan uang $500. Nih buat kamu. Penasaran Einstein, ngomong-ngomong apa sih?
Naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4. Mr. Bean gak jawab, dia cuma keluarkan dompetnya lagi, kasih $5 lagi. Saya juga gak tahu katanya. Tapi udah cuan saudara, $490. Nah itulah wisdom, itulah hikmat. Dalam kehidupan ini kalau kita mau menang-menangan dengan rasio logika, kadang-kadang gak bisa. Tapi hikmat itu bisa menyelesaikan masalah secara sederhana. Ada orang pertama kali dari Jakarta naik pesawat mau ke Jawa Timur, mendarat di Surabaya. Anaknya yang beliin dia tiket, dia belum pernah saudara sekalian naik pesawat sebelumnya. Nah jadi begitu masuk, langsung dia duduk di kelas bisnis. Nah nggak lama duduk, datang yang punya bangku. Maaf Pak, Bapak nomor berapa ya? Saya mestinya di sini. Orang itu bilang, siapa cepat dia dapat. Saya datang duluan, saya duduk di sini. Pramugari dipanggil, maaf Pak boleh lihat, oh nomor Bapak di sana, kelas ekonomi di belakang Pak. Oh tidak bisa, pokoknya siapa cepat dia dapat. Waduh bingung saudara sekalian, pramugari lain dipanggil, tetap ini orang tua ngotot, pokoknya saya mau duduk di sini. Melihat situasi itu, ada satu orang penumpang di kelas ekonomi melihat keributan, dia datang bisik-bisik sama Bapak ini, kaget si Bapak, langsung ambil kopernya, tasnya, dia mundur ke belakang. Lalu kemudian orang tanya, diomongin apa? Saya bilang, Pak, Bapak mau kemana? Surabaya. Kalau depan Papua, Pak. Surabaya belakang. Nanti Bapak nyasar. Oh gitu ya. Ya udah, saya pindah ke belakang, saudara sekalian. Memang kadang-kadang kalau debat kusir susah. Kalau jelasin sama orang yang ngotot seperti itu. Nah kadang-kadang kita dalam hidup ini bukan hanya perlu pinter, tapi ada hikmat Tuhan. Maksud saya tentunya bagaimana menjadi wanita yang berhikmat, menjadi suami yang berhikmat, menjadi anak yang berhikmat, punya hikmat untuk mengatasi persoalan, punya hikmat untuk mengembangkan bisnis, punya hikmat untuk bisa mengelola waktu dengan baik. Dan saya percaya hikmat itu datang dari firman Tuhan. Karena dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 18 ada faedah hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Orang yang dapat hikmat, kaya, panjang umur, berbahagia. Itu sebabnya minta hikmat dari Tuhan. Dan sekali lagi hikmat hanya datang dari takut akan Tuhan. Caranya gimana? Pelajari firman Tuhan. Karena firman adalah sumber hikmat dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Dikatakan demikian, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Orang yang mengerti firman lebih berhikmat dari orang tua, lebih berhikmat dari pengajar-pengajarnya. Karena kalau kita baca firman, baca firman, itu pikiran Allah ditransfer pada pikiran kita. Kita menjadi orang yang bijaksana. Kita tahu jalan yang harus kita tempuh. Kita tahu jalan yang harus kita hindari. Karena firman adalah penuntun jalan kehidupan bagi kita. Alkitab berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara mau berhasil dan beruntung? Renungkan firman siang dan malam. Kalau kita pergi keluar kota, ke Bandung, ke Jakarta, kita mencari alamat yang belum pernah kita tempuh. Sekarang kita nggak usah terlalu khawatir karena ada alat namanya GPS, Global Positioning System. Kita masukkan saja alamatnya, dia akan tuntun kita. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri sampai tujuan. Dalam kehidupan yang tidak ada peta jalannya untuk menuju kebahagiaan dan keberhasilan, firman Allah adalah GPS kita. God's Positioning System. Itulah petunjuk ilahi
untuk kita mencapai hidup yang penuh keberhasilan, keberuntungan. Bahasa Inggris susah, bahasa Indonesia lebih gampang. Bukan GPS, GPS. Goblok pasti sampai, saudara. Sampai kemana? Sampai pada kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup ini. Karena itu renungkan firman siang dan malam. Maka sungguh-sungguh kita akan mendapatkan hikmat ilahi. Tuntunan Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita. Adakah di antara saudara yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau keluargaku dipimpin oleh Roh Kudus. Ciri keluarga yang penuh Roh Kudus. Dalam keluarga itu ada pujian, penyembahan dan doa. Ada mesbah yang dibangun. Di dalam keluarga itu juga ada pengucapan syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan. Dalam keluarga, setiap orang saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Menyadari semua adalah anugerah pemberian Allah yang terbaik. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus juga mempergunakan waktu dengan baik. Bukan untuk perkara yang sia-sia, menghambur-hamburkan waktu. Tetapi menggunakan waktu, membangun relasi dengan Tuhan, membangun relasi dengan sesama. Dan keluarga yang dipimpin Roh Kudus memiliki hikmat. Karena setiap hari firman Tuhan kita baca, firman Tuhan menuntun kehidupan kita pada jalan yang penuh dengan kemenangan. Adakah di antara saudara yang hari ini mau berkata, Tuhan jadikan hidup saya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadikan keluarga saya orang yang dipimpin Roh Kudus. Ada penyembahan, ada pengucapan syukur. Ada saling menghargai satu dengan yang lain. Ada hikmat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan. Ada perkara-perkara yang baik yang Tuhan kerjakan. Taatlah kepada pimpinan Roh Kudus. Bacalah firman Tuhan setiap hari, berdoalah. Saya percaya keluarga kita akan berjalan menuju kebahagiaan. Karena kita mengikuti setiap tuntunan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus.